Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Ita Bahmid. Selamat beraktivitas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, ini saya mau share kegiatan saya. Ini kegiatan saya siang hari ya teman-teman. Ini saya mau beberes rumah lagi, mau nyuci rak-rak itu yang sudah terlalu kotor. Ini rak saya di kamar itu ya teman-teman. Hari ini full untuk beberes dan bersih-bersih seperti biasanya ya teman-teman. Kalau kemarin merapikan barang-barang yang nggak dipakai di bawah tangga, kalau sekarang ini saya mau nyuci rak ini karena sudah terlalu kotor, karena selama ini cuma dilap-lap aja. Dan ini waktunya dicuci karena sudah berdebu banget. Kayaknya kalau cuma dilap aja itu kayaknya debunya terlalu banyak, jadi harus dicuci sampai bersih ya teman-teman. Ya, hari ini saya mau beresin untuk rak piring itu yang ada di dekat tempat cuci piring itu ya teman-teman. Pikiran saya itu mau nggak pakai rak piring itu karena saya lihat kok lama-lama terlalu sumpek gitu, dan ini pengen ganti suasana ya teman-teman. Makanya ini rak piringnya mau saya lepas, terus saya mau pakai rak piring yang sudah ada di kabinet bawah itu. Soalnya kan di kabinet bawah itu kan sudah ada rak piringnya. Jadi nanti kalau misalnya saya nyuci piring, saya tiriskan dulu. Kalau sudah benar-benar kering baru saya masukkan, biar gak terlalu sumpek. Ada rak piring di situ. Biar di atas meja itu biar kelihatan lega gitu ya teman-teman, kalau nggak terlalu banyak barang. Tapi kalau misalnya nanti kepengen pakai rak piring lagi ya saya pakai lagi, tapi untuk sementara ini untuk ganti suasana dapur ya teman-teman, jadinya untuk rak piringnya saya simpan dulu nanti. Ini udah selesai untuk nyuci rak ini ya, rak yang ada di kamar. Ini saya mau keringkan dulu. Setelah kering nanti benar-benar kering baru saya rakit lagi ya teman-teman, karena ini gampang banget untuk ngerakitnya, bongkar pasangnya gampang. Terus ini lanjut saya mau nyuci rak bumbu itu yang biasa saya pakai untuk bawang merah, bawang putih itu ya teman-teman, karena itu sudah kotor banget. Mumpung bumbu-bumbunya udah habis, makanya ini saya cuci karena mumpung kosong nggak ada isinya.
karena di celah-celah itu tuh banyak banget kotorannya ya teman-teman. Kalau di video ini nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu kelihatan kotor banget. Itu saya sikat-sikat karena di celah-celah itu yang nggak kejangkau sama busa cuci piring ya teman-teman. Jadi biar benar-benar bersih. Itu sebagian ada tempatnya itu kayak meleleh gitu loh teman-teman, karena waktu itu kan saya naruh kan di deket kompor, jadi saya nggak tahu kalau misalnya itu terlalu deket dan kena panas gitu, akhirnya meleleh. Jadi ini di raknya itu setiap susunan raknya saya kasih kayak raffia gitu loh teman-teman untuk penyangganya, karena kalau ada beban berat gitu, kalau misalnya saya naruh kentang atau apa itu dia pasti jatuh karena sudah nggak terlalu rapat lagi kayak dulu gitu. Jadinya kalau beban berat mesti jatuh, jadinya saya kasih bawahnya itu pakai raffia untuk penyangga. Lanjut, ini saya mau nyuci tempat beras ya teman-teman. Tempat beras yang tupperware saya ini kan bisa dibongkar pasang, jadi lebih gampang untuk nyucinya. Karena kalau enggak dicuci itu kadang ada kayak kutu yang di beras itu loh teman-teman. Biarpun beli berasnya nggak ada kutunya, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya jarang dibersihkan dan jarang dicuci itu akhirnya nanti keluar kayak kutu beras gitu. Karena kadang ada sisa-sisa beras itu yang jatuh ke bawah, yang lama kelamaan itu akhirnya kayak menguning gitu loh teman-teman. Makanya ini saya bongkar untuk tempat beras tupperware-nya, terus saya cuci sampai dalam-dalamnya sampai benar-benar bersih. Terus ini lanjut, saya mau bersih-bersih di area kamar mandi teman-teman, karena biasanya kan yang bersih-bersih area kamar mandi ini kan suami saya ya teman-teman. Berhubung ini saya ada waktu dan gak terlalu repot, jadinya ini mau saya bersihkan. Pokoknya sebisa mungkin aja ya teman-teman. Kalau misalnya saya bisa ya saya kerjakan, kalau enggak sempet dan waktunya enggak ada, biasanya suami yang rutin membersihkan untuk kamar mandi ini. Biasanya itu 3 hari sekali dibersihkan, karena kalau enggak sering dibersihkan itu malah kayak semakin lama itu kayak menguning gitu loh teman-teman, di lantainya malah susah untuk dibersihkan. Jadi sebisa mungkin itu 3 hari sekali, sebelum kotor banget itu sudah dibersihkan, disikat-sikat semuanya. Ini termasuk di dinding-dindingnya saya sikat semua ya teman-teman, karena banyak kayak dari cipratan-cipratan air itu kadang kayak ada kerak gitu. Karena memang air di rumah saya ini kan mengandung kapur gitu ya teman-teman. Ini tempat sabun juga saya sabun sampai bersih. Pokoknya ini dibersihkan semua ya teman-teman, dari mulai selang-selang air ini yang di shower karena kayak berkerak gitu dan warnanya kayak busem gitu teman-teman kalau nggak disikat sampai bersih. Ini termasuk di WC nya juga saya sikat sampai bersih ya teman-teman. Nanti terus bagian dalamnya saya pakai sikat WC. Lumayan pegel sih teman-teman kalau nyikatnya pakai sikat yang kayak gitu ya, karena kan kita harus membungkuk atau jongkok. Tapi kalau misalnya kita nggak jongkok itu kayaknya kurang bersih gitu kalau pakai sikatnya yang ada gagangnya gitu. Terus itu untuk klosetnya saya kasih harpic ya teman-teman, biar noda-noda yang ada di dalam kloset itu bisa bersih. Jadi kalau misalnya pakai sikat yang kayak gini itu kan pojok-pojokan itu kan tetap kejangkau ya teman-teman, jadi tetap benar-benar bersih untuk nyikatnya. Biarpun pegel banget tapi kan puas ya teman-teman, karena hasilnya maksimal dan bersih. Itu mohon maaf ya teman-teman, baju saya udah basah kuyup.
itu yang menguning karena bekas tetesan dari keran itu saya kasih Fixal ya teman-teman. Kalau nggak dikasih Fixal itu dia tetap membekas kuning karena di kerannya itu kan sudah berkarat gitu. Makanya kalau tetesan airnya itu mesti warnanya tuh kayak kuning-kuning gitu. Ini udah selesai, saya siram-siram semua sampai benar-benar bersih, karena kalau nggak bersih nanti pasti bakal bekas sabunnya ya teman-teman. Lanjut, untuk kamar mandinya sudah bersih, ini saya mau nyuci pel saya ya teman-teman, karena ini kan saya nyucinya kadang sesekali cuma di pelnya ini aja. Untuk tempatnya ini jarang saya cuci karena ini udah benar-benar kotor banget, makanya ini saya bongkar. Terus lanjut ini saya cuci sampai bersih ya teman-teman. Kalau tempatnya ini kotor nggak bersih, percuma aja kita ngepel, airnya juga bakal kotor ya teman-teman. Jadi diusahakan ini sesekali saya cuci untuk bagian dalamnya, karena itu kelihatan banget ya teman-teman, bagian dalamnya itu udah hitam-hitam gitu karena bekas air pel yang kotor. Jadi ini saya cuci sampai benar-benar bersih, jadi nanti kalau sewaktu dipakai sudah siap karena sudah bersih semua. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen video-video YouTube saya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video saya, selamat datang di channel YouTube Ita Bahmid. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video yang selanjutnya, dan agar channel YouTube saya bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya lanjut beberes di sini ya teman-teman, yang di tempat beras tadi. Di sini tuh banyak banget tumpahan-tumpahan beras yang sisa dari tempat bagian bawah beras itu. Ini saya lap-lap semua dan saya kembalikan ke tempat asalnya lagi ya teman-teman. Ini saya ganti baju ya teman-teman, karena tadi baju saya udah basah kuyup semua, makanya ini lanjut saya langsung ganti baju. Ini sudah mending kering untuk raknya. Ini mau saya susun dulu teman-teman, tapi nanti kalau setelah saya susun mau saya jemur dulu, jadi biar benar-benar kering. Enggak saya jemur di panas juga sih teman-teman, saya taruh di depan pintu aja biar kena angin, biar benar-benar kering, biar nggak terlalu sumpek ya teman-teman yang di tempat deket cucian piring itu. Ini tempat bumbunya juga sudah agak kering, itu saya kasih tali ya teman-teman. Kalau nggak dikasih tali kayak gitu, kalau bebannya berat itu dia pasti jatuh ke bawah, makanya saya kasih tali seperti itu. Ini untuk tempat berasnya juga sudah lumayan kering, ini saya lap semua sampai bagian dalam, tapi itu juga saya taruh di depan pintu ya teman-teman biar kena angin dan benar-benar kering. Ini untuk piring-piringnya saya pindahkan ke dalam rak yang di bawah sini ya teman-teman, biar nggak terlalu sumpek, ada di luar semua, jadi juga biar nggak kena debu juga kalau dimasukkan di kabinet bawah itu.
Ini untuk tempat sendok dan tempat untuk sabun saya juga saya cuci. Ini untuk raknya mau saya simpan, tapi sebelum saya simpan ini mau saya cuci dulu sampai bersih ya teman-teman. Jadi sewaktu disimpan itu dalam keadaan bersih, nggak kotor, nggak terlalu kotor banget sih, paling cuma karena kena debu-debu yang nempel gitu yang ada di rak ini. Ini setelah saya cuci kayaknya tuh susah banget ya teman-teman, karena di tempat cuci piring ini akhirnya ini saya bilasnya di dalam kamar mandi, saya siram-siram di kamar mandi karena nggak bisa saya bilas di situ karena kepentok sama kerannya ya teman-teman. Itu di bekasnya rak piring juga ada bekas kayak noda-noda gitu, saya sikat pakai cuci piring yang dari kawat itu loh teman-teman, yang untuk cuci piring, jadi benar-benar bersih untuk pojok-pojoknya. Ini seperti biasa saya lap-lap semua di area kompor ini yang selalu dibersihkan, tapi tetap sering kotor di area ini ya teman-teman. Ini untuk tempat berasnya sudah saya keringkan dan sudah saya lihat ini sudah benar-benar kering. Kalau nggak kering itu nanti lembab terus buat berasnya cepet jamuran ya teman-teman. Jadi ini saya keringkan benar-benar kering banget, baru saya pasang lagi. Masangnya mudah banget, cuma kayak gini. Jadi kalau misalnya saya nyuci itu pasti saya bongkar semua, jadi bagian dalam-dalamnya juga bersih, kena sabun dicuci semua. Alhamdulillah ini untuk area dapurnya sudah bersih ya teman-teman, sudah nggak terlalu sumpek, karena nggak ada rak piring yang di pojok sana. Tapi ini tetap nanti mau, kalau ada yang nggak cocok mau saya rubah lagi. Dan itu di tempat cuci piring ada cucian kotor, tapi nggak saya kerjakan sekarang karena udah capek banget ya teman-teman. Seharian ini sudah beberes dan bersih-bersih rumah. Dan itu di kompor ada masakan saya taruh di situ, karena kalau ditaruh di tempat lain itu banyak semut ya teman-teman, makanya saya taruh di atas kompor. Ini sudah bersih semua, dapur dan juga di kamar mandi sudah bersih ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti aktivitas saya dari mulai awal sampai dengan akhir. Dan saya akhiri juga video saya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.